Merubah pribadi yang bodoh menjadi pintar adalah satu hal yang harus kita pahami dalam hidup kita. Bisa saja kamu merubah pribadi yang bodoh menjadi pintar, asalkan ada niat yang kuat dari diri kita. Bisa dikatakan tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang malas dan tidak mau belajar. Namun jika kita mau mengasah diri menjadi lebih baik, maka yakinlah kita pasti bisa pintar seperti orang lain. Bukan malah kita terus menjadi bodoh dan malas untuk belajar. Asal kita tahu, pintar itu bukan bawaan dari lahir, namun itu merupakan sebuah hasil dari proses ketika kita mau belajar dengan maksimal. Bisa saja kamu merubah pribadi yang bodoh menjadi pintar, asalkan yang tadi, kita mempunyai niat yang kuat dalam diri kita, terutama hati dan pikiran kita. Berikut 5 cara agar kita lebih pintar dan tidak jadi orang yang bodoh dan pemalas. Yang pertama, jadi orang yang produktif. Agar menjadi orang pintar adalah jadilah orang yang produktif. Maka dengan begitu kita harus menghilangkan rasa malas dalam diri kita. Kenapa manusia bisa malas? Ya karena malas ini yang akan membuat niat dan kegiatan kita yang seharusnya segera kita lakukan itu menjadi tertunda. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus diatasi adalah menghilangkan rasa malas di dalam hidup kita. Yang kedua, optimis dan yakin. Optimis dan yakin bahwa kita bisa. Jika kita melihat orang yang jauh lebih baik dari kita, maka bercerminlah kepada mereka. Katakan dalam hati kita, jika mereka bisa, saya pun juga bisa. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama bernafas, sama-sama makan nasi, dan sama-sama punya otak dan akal pikiran. Jadi tidak ada hal yang mustahil. Jika kita mau berusaha dengan niat yang kuat, itu hal yang penting. Jika seperti itu, maka alam bawah sadar kita akan membuka diri, sehingga hal-hal baru atau ilmu yang kita pelajari mudah masuk dan mudah kita cerna. Yang ketiga, perbanyaklah membaca. Sebenarnya membaca itu ibaratnya sama dengan makan, cuman bedanya kalau makan itu akan masuk ke dalam perut. Namun kalau kita membaca itu akan masuk ke otak kita. Itu pun jika kita benar-benar bisa memahaminya. Jika setiap hari kita membaca banyak hal tentang pelajaran yang ingin kita kuasai, maka beberapa banyak ilmu yang akan masuk ke dalam otak kita. Sehingga tanpa sadar ketika ada seseorang bertanya tentang sesuatu kepada kita, dan kebetulan apa yang ditanyakan itu pernah kita baca. Nah, itulah mengapa membaca itu penting. Di zaman sekarang itu membaca sangatlah mudah. Kita bisa membaca buku atau membaca artikel di internet, tinggal kita saja mau atau tidak. Yang keempat, bergaul dengan mereka yang gemar belajar. Pernahkah kita sadari bahwa lingkungan itu sangat penting bagi diri kita? Bayangkan, misalnya kita hidup di lingkungan orang-orang yang kerjanya main-main, nganggur, dan suka ngomongin teman sendiri. Itu hal yang sangat tidak bagus untuk kita. Maka itu adalah cerminan diri kita. Sikap kita pun bisa saja seperti itu. Namun ketika kita bergaul dengan orang yang aktif, suka belajar, suka berbagi ilmu, maka dampaknya juga akan berbeda.
Maka dari itu, pergaulan atau gaya hidup itu sangat penting juga. Sebab terkadang pergaulan yang salah bisa membuat kita malas dan membuat kita tidak semangat. Namun itu semua tergantung pada diri kita. Kita harus benar-benar cerdas memilih pergaulan. Yang kelima, jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Yang terakhir ini mungkin hal yang sederhana, namun sangat penting sekali untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar segala urusan kita senantiasa diridhoi oleh Allah yang Maha Esa, sehingga dalam prosesnya akan lebih dipermudah. Tapi bukan hanya sekedar berdoa, namun harus terus berusaha sebisa dan semampu kita. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan subscribe.